Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-hadis. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita diberikan waktu sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi undangan dan seruan di antara kita melaksanakan mencari ilmu, di mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari dari semua guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya, terus berusaha mengikuti langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita sebab-sebab terbukanya ilmu untuk sesi yang kedua. Kemarin kita telah membahas makna daripada ilmu. Al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Jadi makna ilmu adalah ma'rifatul ma'lumi, mengetahui sesuatu, ala ma huwa bihi fil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Bahwa rasa gula adalah manis, itu ilmu. Bahwa rasa daripada garam adalah asin, bahwa itu adalah ilmu. Bahwa rasa daripada putus cinta adalah karunia teuing. Jadi yang disebut dengan ilmu adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu dengan nyata, sesuai dengan kenyataannya. Ada benda besar di langit yang bersinar, cahayanya kencang luar biasa. Benda itu namanya apa? Matahari. Itu adalah ilmu, ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Kemarin viral, malam kemarin viral. Di dekat bulan itu ada benda yang bercahaya kecil. Ya, di dekat bulan ada benda yang bercahaya kecil. Nah, benda bercahaya kecil di dekat bulan itu namanya apa? Bintang. Maka pengetahuan kita tentang itu sesuai dengan kenyataannya disebut dengan ilmu. Kalau misalkan ada binatang, binatang ini bunyinya ngeong-ngeong, kira-kira nama binatangnya apa? Ngeong-ngeong, nyamuk atau kucing? Oh, salah salah ngasih contoh suaranya. Meong-meong. Nah, kucing. Kalau suara nyamuk gimana? Nging. Nah, Dudi suara nyamuk nging. Jadi ketika kita tanya, tata, nih suara apa? Meong-meong. Oh, ini kucing. Itu namanya al-ilmu ma'rifatul ma'lumi alama huwa bihi fil waqi', sesuai dengan kenyataan. Ilmu ada dua. Yang pertama adalah ada ilmu al-ilmu ad-daruriyu, ilmu daruri. Ilmu daruri adalah ilmu yang malam yaqa bihi nadrin wastidlalin. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak butuh pada pembuktian, tidak butuh pada dalil, nggak butuh pada argumentasi. Itu namanya adalah ilmu daruri. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak butuh pada dalil, tidak butuh pada pembuktian. Contoh, pernah nggak ibu di sini tanya,
Ustadz Ali, apa dalil dalam Al-Quran bahwa garam itu asin? Nggak perlu, itu tidak perlu ditanya. Namanya ilmu doruri, ilmu pengetahuan yang didapatkan biasanya lewat panca indera. Ilmu pengetahuan yang didapat lewat panca indera itu tidak perlu kita membutuhkan pada dalil, pada argumentasi ya tentang ayatnya, hadisnya, namanya ilmu doruri. Tidak perlu ibu bertanya, Ustadz Ali, mana dalil bahwa kucing itu suaranya meong-meong? Mana hadisnya? Nggak perlu, karena orang juga tahu tanpa dalil, tanpa Quran, tanpa hadis, anu meong-meong eta kucing, ari nu guk-guk-guk. Alhamdulillah, ini lembut gitu. Ari nu guk-guk-guk gogok. Iya. Alhamdulillah. Biasanya makan bilang gimana? Iya, jadi alhamdulillah lemes, halus ya. Oh Ramadan ya. Oh Ramadan, kalau di Ramadan beda jawabannya gitu. Oh iya, bahasa anjing ya lemes. Iya, bahasa Indonesia. Betul. Cuman konotasi di Sunda jadi beda. Iya. Nah, sementara ilmu yang kedua adalah satu ilmu doruri. Yang kedua adalah ilmu muktasabi. Ilmu muktasabi. Sementara ilmu muktasabi adalah ilmu yang membutuhkan huwa al-ilmu al-mauquf ala nadrin wastidlalin. Ilmu muktasab adalah ilmu yang butuh pada dalil, butuh pada argumentasi. Itu namanya adalah ilmu muktasab. Contohnya apa? Contohnya misalkan, ini lagi rame flat earth, ya apakah bumi itu datar atau bumi teh bulat? Makanya ada sebagian orang beranggapan bahwa bumi itu datar katanya. Sebagian lagi beranggapan bumi itu bulat. Nah ini untuk membuktikan bahwa bumi bulat, bumi itu datar harus butuh pada dalil, pada nadrin wastidlalin, pada penalaran, pada penelusuran, pada dalil-dalilnya. Bukti bahwa bumi teh bulat apa? Bukti bahwa bumi itu datar itu apa? Namanya adalah ilmu muktasab. Ilmu muktasab. Nah, jadi ilmu itu dibagi dua tadi. Kebalikan dari ilmu adalah al-jahlu, kan ibu mahafal. Gimana bu dalil al-jahlu teh? Ayo. Waktu kita di sekolah agama kan belajar. Al-ilmu nurun wal jahlu dolun. Ilmu cahaya, ari bodoh teh bahaya. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Nah, apa arti bodoh? Bodoh kata para ulama, al jahlu huwa. Bodoh adalah yatasawwaru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Bodoh itu adalah menggambarkan sesuatu tapi nggak sesuai kenyataan, gitu. Bodoh itu adalah menggambarkan sesuatu tapi nggak sesuai kenyataan. Contoh, coba misalkan orang ditanya, apa sih mobil itu, Ustadz? Mobil itu punya kaki 4 dan ada ekornya. Jadi mobil itu Ustadz punya kaki 4 dan punya ekor, disebut mobil. Salah mempresentasikan itu namanya al-jahlu. Bodoh itu adalah salah mempresentasikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi yang tidak sesuai dengan kenyataan itu disebut dengan al-jahlu. Ada orang mabok bu duaan, A jeung B mabok. A bilang lagi mabok malam-malam bilang gini, kela itu bulan, itu matahari atau itu bintang gitu. Itu matahari atau bintang di langit malam-malam anu gede gitu nya. Si A nu mabok bilang, eta mah cenah bentang cigahna gitu. Cek si B lain, eta mah matahari itu panon poe cenah eta mah. Jadi cek si A eta bentang, cek si B itu adalah matahari panon poe. Debat dua-duanana, padahal salah eta teh nya. Itu eta mah bentang, eta mah panon poe, eta mah bentang, eta mah panon poe. Nah, aku sabab cenah urang teh teu ngarti salah. Kita tanya, urang tanya. Ada orang lewat ditanya, Pak, maaf Pak mau tanya, itu bintang atau itu adalah matahari? Maaf, saya orang baru, saya nggak tahu itu apakah bintang atau matahari. Nah, salah mempresentasikan sesuatu itu namanya adalah bodoh.
Apa itu beca? Ustadz, beca adalah sejenis binatang berkaki dua. Dia bisa terbang. Wah, ngacau. Nah, salah mempresentasikan al-jahlu bodoh. Jadi orang disebut bodoh itu karena salah memberitahu tentang sesuatu beda dengan kenyataan. Nah, hanya beda dengan kenyataan gitu. Sebutkan ciri-ciri perempuan. Ustadz, perempuan itu berkumis, yang keduanya punya janggut, dan dia punya jakut. Ini salah. Berarti dia al-jahlu bodoh. Al-jahlu bodoh. Coba ceritakan apa yang dimaksud dengan apa itu yang disebut dengan atimau atau dorayaki. Ustaz, atimau atau dorayaki adalah sejenis makanan kesukaan orang Sunda, eta teh jengkol. Berarti betul, eta mah al ilmu. Nah, kurang lebih contoh gitu. Bodoh, al-jahlu ada dua. Al-jahlu ada dua. Pertama adalah ada jahlul basit. Jahlul basit. Dua adalah jahlul murakkab. Jahlul murakkab. Apa itu jahlul basit? Ibu ditaros, ibu bisa nggak bikin bolu kukus Amanda? Alah, Ustadz tetiasa. Tidak bisanya ibu bikin bolu kukus itu namanya jahal basit. Namanya jahal basit. Ibu tahu arti Amanda? Nggak tahu ya? Anak mantu damai. Betulan, segera dicari. Jadi arti Amanda teh anak mantu damai. Gitu. Jadi ulah ribut anak jeung mantu teh gitu teh. Jadi bikinlah perusahaan itu gitu. Ibu tahu rumah makan Ampera? Apa arti Ampera? Arti Ampera itu amanah penderitaan rakyat. Mah betul teh heureui. Jadi rumah makan itu dibikin. Kalau ada rakyat-rakyat yang beli, sina-sina kudu saudug-udug. Ya, meskipun telurnya sedikit, tempenya dikit, tahunya dikit, tapi kudu banyak tas sina-sina mah. Jadi disebut Ampera, amanat penderitaan rakyat. Papeuniheun mah laukna atuh tak bisa banyak, minimalnya sih nasina gede pisan teh Ampera gitu. Cuanki mah apanya cuankinya? Cari uang jalan kaki. Ari putu. Ayo. Pencari uang tenaga uang. Eta teh aya hartosna sadayana teh gitu teh. Semua ada artinya. Nah, jahal basit adalah bodoh tidak tahu secara lumrah. Misalkan, siapa di sini yang tahu di belakang tembok ada apa? Apakah di belakang tembok ada macan? Nggak tahu, Ustadz. Ketidaktahuan eta teh jahal basit eta teh. Santri, ada nggak di sini santri yang bisa nyangkul? Adakah di sini santri yang bisa tahu atau tidak? Jadi kalimatnya tahu atau tidak. Adakah di sini santri yang tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Siapa yang ada di dalam WC laki-laki sekarang? Nggak tahu, Ustaz. Nah, itu teh jahal basit, itu teh namanya teh ketidaktahuan teh jahal basit. Ada nggak santri yang tahu apa yang ada di dalam tembok ini? Di dalam tembok ada apa? Tuh apa Ustaz, jahal basit kata teh. Nah, sementara ada jahal yang kedua, namanya jahal murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Namanya jahal murakkab, bodoh bertingkat-tingkat. Kalau kata guru saya waktu itu namanya adalah bodoh tai ka hulu-hulu. Jadi gitulah diceritakan karunya keur saum. Ya, bodoh tai ka hulu-hulu. Artinya jahal murakkab. Orang yang dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi dia percaya diri mengatakan sesuatu ketidaktahuannya itu gitu. Contoh di TV ada orang namanya Abu Janda Al-Bollywoodi. Ya, Abu Janda Al-Bollywoodi. Nanti dia akan berpasangan dengan Umu Duda Al-Hollywoodi. Kan Abu Janda Al-Bollywoodi, pasangannya lah Umu Duda. Umu Duda. Gitu. Kalau isinya ada Dudi ya. Al-Hollywoodi. Nah, Abu Janda Al-Bollywoodi di TV One, dia dengan pertentang mengatakan, ini nih benderanya Rasulullah. Al-Liwa Ar-Royah itu begini nih. Dan saya ambil ini dari internet. Wah, dia gagah banget ya mengatakan ini nih gitu kan. Adalah bendera Rasul Al-Liwa wa Ar-Royah, saya ambil di internet. Adalah seorang ustadz yang sudah mondar-mandir berpuluh-puluh kali ke Turki. Bendera Rasul disimpan di Turki, di Museum Topkapi.
Ustaz Felix bilang, bukan, itu bukan benderanya Rasul Ali wa Arroyah, bukan. Dibilang gitu. Itu Abu Janda, dia iya bener, ini bendera Rasulullah. Bukan, saya sudah bolak-balik masuk ke Museum Topkapi. Itu adalah benderanya kekhilafahan Turki Utsmani, bukan bendera Ali wa Arroyah. Kakara jebewe dirinya mah. Artinya adalah dia tahu kalau dia tidak tahu apa-apa, tapi percaya diri memberitahukan sesuatu itu kekehwe. Disebut nanti geningan debat kusir marbutkeun paisan kosong. Kekehwe mengatakan itu adalah A padahal bukan A gitu. Namanya adalah jahal murokab. Jahal murokab, bodoh bertingkat-tingkat. Nah, kita lanjut nih. Kemarin sebab terbukanya ilmu yang pertama adalah besarkan ikhlasmu, maka sebanyak besarnya ikhlasmu kamu akan dapat ilmu. Yang kedua adalah bertakwalah kepada Allah, ya, maka ilmu akan terbuka. Quran surah Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Jadi, Ustaz, saya mada susah hafalnya, mudah lupanya. Itu tipe orang yang nyumpahin diri sendiri. Ustaz, abdi mah fakyu, astagfirullah. Fakyu teh artinya apa? Faktor yuswa. Fakyu teh faktor yuswa. Faktor usia, Ustaz. Jadi kalau ngafalin teh susah masuknya, hilangnya gampang banget lupanya itu. Faktor usia. Lah Ustaz, saya mah sudah faktor usia nggak bisa menghafal. Katanya menghafal di waktu tua itu seperti air di atas daun talas. Itu adalah sumpah serapah orang nyumpahin diri sendiri. Nggak boleh. Tidak boleh nyumpahin diri sendiri dengan mengatakan kalimat itu. Hati-hati, banyak orang celaka gara-gara nyumpahi diri sendiri. Berhati-hatilah atas apa yang kamu fikirkan. Karena apa yang kamu fikirkan akan berubah jadi perkataan. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, dia akan berubah menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatanmu, ia akan berubah menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, ia akan berubah menjadi karakter, dan karakterlah yang akan menunjukkan nasibmu di masa yang akan datang. Orang itu bermula dari pikiranana. Kalau pikirannya bersih, keluarnya bersih. Orang itu kalau pikirannya kotor, keluarnya kotor. Kalau kata Aagim, teko akan mengeluarkan isi teko. Kalau isi teko nate cai heran, keluarna jin. Jin dan jun. Ya cai heran keluarnya cai heran. Jika di dalamnya adalah teh keluarnya, ya keluarnya teh. Lamun di dalamnya teh air comberan keluarnya air comberan. Anu soleh mah ada. Kemarin kata Zahranya, kalau misalkan komentatornya seorang ustad, kan ngomen bola oge, subhanallah gitu kan. Zahra ngocek bola, bola dikocek oleh Zahra, Zahra dikocek oleh bola. Subhanallah, kan gitu ademnya. Gagal mencetak gol, astagfirullah. Jadi orang yang bersih hatinya akan keluar dari lisannya itu kata-kata yang baik dan bersih. Tapi orang-orang yang di dalam pikirannya kotor, di dalam hatinya kotor, keluarnya pun jadi kotor dan kasar. Jadi kata-katanya teh garihal. Kata-katanya tidak baik karena gimana hatinya? Hati bersih keluar bersih, hati kotor keluar kotor. Hati-hati tuh dengan pikiran. Orang semua bermula dari pikiran. Di sini ada yang mau diet sukses? Diet sukses? Usah diet gagal wae. Nah, jadi dietnya gagal wae. Padahal kemarin ketika badan kita lumayan cukup besar itulah tanda kesuksesan. Gitunya. Daripada orang kurus, kering, hidung, keriting, hirup. Nah, ini gimana nih ada raja. Raja ini cerita ke penasehatnya. Coba nih penasehat, carikan solusi. Saya nih nggak bisa berhenti makan. Ini badan udah seuduk-uduk gitu. Badan seuduk-uduk. Udah gede banget begini. Budayut jeung burayut. Nah, nggak tahu tuh apa arti budayut, burayut. Udah gede banget. Gimana nih caranya biar saya pengen kurus?
Akhirnya penasehat cari tabib jitu. Gimana caranya ini raja biar jadi langsung kurus, ya, ideal badannya. Akhirnya didatangkan seorang tabib. Tabib bilang begini, Tuan Raja, saya sudah meneliti obat-obatan, berbagai macam obat-obatan. Gimana caranya agar Anda bisa ideal badan dari yang gede segede gini? Raja senang lalu bilang, cepat kasih tahu obatnya apa. Sederhana Raja obatnya. Saya sudah siapkan cairan ini berwarna kuning. Ingat, bukan ciompol ya tapi. Soalnya ingat kuning ciompol gitu. Nah, saya sudah siapkan air berwarna kuning ini dan saya bikin ramuan-ramuan spesial di dalamnya. Anda minum ini selesai, kelar. Anda hanya tinggal nunggu beberapa hari, tubuh Anda akan ideal. Akhirnya itu raja dengan bergegas minum itu cairan selama 7 hari berturut-turut. Karena syaratnya 7 hari berturut-turut. Setelah hari berikutnya tinggal nunggu hasil. Tidak ada panterangan apa-apa. Makan tidak usah dikurangi. Sokwe makan seenaknya gitu kan. Kata dokter kalau kita makanan tidak ada larangan berarti pimaoten. Tos jangan dilarang-larang. Biarin aja suruh dia makan gitu. Nah ini raja juga sama. Raja tidak ada panterangan buat Anda setelah minum ini pokoknya Anda akan jadi kurus. Hari pertama nggak ada penurunan berat badan, malah nama. Hari kedua tidak ada kabar baik. Hari ketiga seminggu, 2 minggu tidak ada perubahan. Akhirnya ditanya, tabib, yang benar kamu ngasih obat, kenapa saya makin gede begini? Yang kamu berikan itu sebenarnya apa? Tabib bilang, maaf raja, yang saya berikan ke Anda itu sebetulnya adalah racun. Celaka kamu tabib kamu mau mencelakai saya. Pengawal, tangkap ini tabib, masukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, si raja merenung, mikir, aduh, iya cilaka, iya mangkaning teh aya racun. Iya racun mangkaning sekian hari dia akan bereaksi, dia akan menyebabkan dirinya akan jadi mati. Terus kepikiran, nggak mau makan, nggak bisa tidur gitu. Terus saya nggak mau makan, nggak bisa tidur. Sampai selama 3 bulan, itu raja berubah wujudnya teh. Ya, dari yang gede dia jadi singset langsung. Kata raja, coba ditanya katanya. Ini kok saya belum mati-mati ada apa? Akhirnya pas ditanya kata tabib, itu raja cairan biasa saja. Itu cuman air yang kasih warna, yang dikasih warna oleh saya. Nggak ada apa-apa. Loh, terus kenapa saya bisa jadi kurus begini? Itulah cara paling afdol, paling jitu membuat Anda bisa mengendalikan diri dari makan adalah pikiran Anda saya pengaruhi. Tah gitu, Bu. Jadi gitu tak, hoyong berat badan asing, sepikirannya nawe pengaruhi. Susah, betul. Iya, jadi pikiran kita yang dipengaruhi itu jadi langsung gitu tak. Ulah Bu, meninggal ayeuna cig ayeuna we nya sehat gitu, makan tadi batasi, tapi tak aya penyakit, hidupna senang, uang teu kurang. Amin, insyaallah. Hati-hati dengan perkataanmu, ia akan berubah jadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, ia akan berubah menjadi karakter jadi mendarah daging. Itu mah hese diubah Ustaz. Cigah nama jalma teh mau bisa diganggu gugat, soalna manehna modelnya seperti itu sudah mendarah daging. Maka hati-hati. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ilmu itu kenapa bisa ngerti, kenapa bisa paham, kenapa kita bisa hafal, sebenarnya karena Allah yang bikin kita mudah hafal dan tahu tentang ilmu tersebut. Paling gampangnya gini, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang kita tidak tahu apapun itu tadinya nggak ngerti. Diberikanlah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kisahnya Nabi Khidir, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada seorang hamba, namanya adalah ilmu ladunni. Min ladunna ilman. Tetapi yang jelas, sebagaimana sunnah, ilmu itu dicari, ilmu itu dipelajari, bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan menguatkan kita tentang ilmu tersebut. Nah, kalau ilmu dicari, biar terbuka dan faham, maka bertakwalah kepada Allah, Allah membuka itu. Allah berfirman Quran surah Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan.
Allah akan jadikan kamu pembeda. Artinya antara ngerti dan tidak ngerti, tahu dan tidak tahu, Allah yang akan memberikan kita firasat itu. Nah, contoh, Nabi ngasih nasihat kepada sahabat namanya Wabisoh. Kata Nabi bilang, ya Wabisoh, istafti qalbak. Ya Wabisoh, istafti qalbak. Hei Wabisoh, minta fatwa sama hatimu. Harus minta fatwa sama hatimu. Itu 3 kali. Istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Kalau mau minta fatwa sama hatimu. Nah, ini, hadis ini tidak sembarang digunakan. Karena kan bahaya. Ya. Jadi pentingnya ngaji itu di sini. Tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis, baca langsung tidak boleh. Tanpa guru terlarang. Kata para ulama, orang belajar Quran dan hadis tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Wajib punya guru. Karena akan salah faham. Nah, jadi kata Rasul, ya wabiso istafti qalbak. Minta fatwa sama hatimu. Kenapa? Hati itu kalau sudah bersih, dia akan memberikan 2 sinyal. Pertama, jika kita sedang baik, hatinya sedang sehat, maka saat kita mengerjakan kebaikan, albirru ma'annat ilaihil qalb. Jadi kalau hati sedang sehat akan memberi isyarat kalau bikin kebaikan hatinya jadi tenang, gitu. Jadi kalau kita mengerjakan satu kebaikan hatinya jadi tenang, isyarat dari hati yang bersih. Sementara isyarat dari hati yang bersih saat kita mengerjakan dosa, wal ithmu mahaka fi sadrika, mengganjal di dada, tidak tenang, tidak nyaman, gelisah, galau, merana, disingkat gegana gitu. Nah, gegana teh gelisah, galau, merana. Itu teh karena apa? Firasat. Hati yang respon, ini teh dosa tong dikerjakan gitu. Nah, kata para ulama, Rasulullah bilang istafti qalbak itu kepada Wabisoh yang hatinya bersih, tapi yang hatinya tidak bersih nggak boleh minta fatwa ke hatinya. Pelaku dosa, pelaku maksiat, tanya we ke hati itu kudu berangkat atau ulah. Saya ini harus jahilin orang atau jangan? Saya harus bunuh orang atau jangan? Ada tanya cek Rasul karena hati. Orang awam tidak boleh menggunakan dalil seperti itu. Jangan, tidak boleh. Ini bisa celaka, bahaya. Yang dimaksud dengan istafti qalbak, kalau hatinya bersih, kalau hati bersih silakan boleh minta fatwa. Kata Rasulullah, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah. Umar bin Khattab itu lagi khutbah, tiba-tiba bilang, awas hati-hati, ada musuh di belakang gunung. Awas hati-hati, ada musuh di belakang gunung. Beres khutbah, Umar ditanya, Umar kenapa? Ya nggak tahu. Allah cuma ngasih tahu ke saya dalam hati saya bahwa di belakang gunung ini ada musuh gitu. Ittaqu firasatul mu'min. Atau kita misalkan, hanya teh anak KTI teh. Hanya teh anak KTI teh. Perasaan ulah lewat ka dieu, betulah lewat ka dieu, padahal kan biasanya ka dieu jalan teh. Ternyata pas kita lewat ke sana, itu ada ular di sana. Ya. Ada ular yang lewat, pantes, palingan teh enak kate ulah kadia gitu. Kalau ibu misalkan, ibu lagi misalkan ini, lagi bawa jarum, si jarum itu tiba-tiba kena ke kulit. Aya naon ieu cingana TV. Aya naon ieu syarat naon ieu. Ya, hanya ingat wae ke anak itu sakit atau enggak. Ternyata anak yang lagi di mana bisa jadi sakit. Batin ibu dan anak nyambung eta teh namana teh firasat. Gitu, karena bersambung. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yara binurillah. Maka orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan kepada mereka ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Imam Syafi'i, ya, beliau berkisah. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini syakautu waqi'in, mengadu kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Kenapa sih ilmu teh susah wae dihafal, susah wae nerapna, nggak ngerti-ngerti. Maka diadukan kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Sakautu Waqi'in an su'i hifdi. Aku adukan buruknya hafalanku kepada guruku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku mengatakan agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan ilmunya Allah karena dia adalah cahaya, Allah tidak mungkin memberikan ilmunya kepada orang yang bermaksiat. Berarti pantas jika ilmu dipelajari pek lupa, ilmu pada sudah dihafalkan gak ingat sama sekali, itu karena ada maksiat. Maksiat membuat ilmu itu gak masuk ke dalam hati,
maksiat membuat ilmu susah dimengerti. Kenapa? Wa nurullahi la yuhda li asi. Ilmu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau misalkan, Ustaz, saya faktor apa ya, nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Mungkin di antara dua. Satu, dikarenakan ada gangguan di otaknya, ya, ada gangguan mentalnya. Atau yang keduanya adalah dikarenakan ahli maksiat. Kalau nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Ya, kalau kita ahli maksiat, ilmu hati-hati, susah masuk, tidak akan paham. Gitu kurang lebih. Kemudian Imam Malik memuji kecerdasannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, usia 10 tahun sampai 15 tahun sudah boleh berfatwa. Ya, sudah boleh berfatwa di Masjid Nabawi. Lalu Imam Malik memuji kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqiya, qad alqa ala qalbika nuran. Hei Syafi'i, saya lihat, nah gitu. Hei Syafi'i, saya lihat Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya. Saya telah melihat Allah memberikan kepada hatimu cahaya, ilmu maksudnya, ngerti, mudah, gampang difahami. Fala tutfihu, jangan kamu padamkan cahaya di hati kamu itu bidzulmatil maksiat, dengan gelapnya maksiat. Jadi maksiat itu bikin hati jadi gelap. Maksiat bikin ilmu jadi susah, tidak difahami, tidak dimengerti. Nah, maka biar ngerti dengan ilmu, biar mudah difahami, maka tinggalkan perbuatan maksiat. Tinggalkan perbuatan maksiat. Apa sih arti dari maksiat? Maksiat adalah perbuatan apapun yang dilarang Allah untuk dijauhi dan ditinggalkan, malah dikerjakan. Itu adalah maksiat. Jadi maksiat itu adalah perbuatan yang diperintahkan Allah untuk dijauhi dan ditinggalkan. Itu adalah maksiat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Yaqdhifuhullahu fil qalbi, yang Allah curahkan pada hati seseorang. Wal maksiatu tudfi'u dzalikan nur, dan maksiat akan mematikan cahaya tersebut. Nah, ini hati-hati, naudzubillah min dzalik. Perbuatan dosa kita akan mematikan itu, ya, mematikan ilmu dan cahaya di dalam diri kita. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang merasa bersendirian di tengah keramaian, lagi rame, tapi hati nate sendiri gitu, merasa terasing gitu, maka kata Imam Ibnu Qayyim, hukuman dari Allah bagi para pelaku dosa itu, hati nate akan selalu merasa sendirian. Padahal di tengah keramaian, hatinya akan merasa diri terasing, padahal banyak orang di sekitarnya. Itu adalah kata Ibnu Qayyim, hukuman dari Allah bagi para pelaku dosa dan maksiat. Maka hatinya itu diasingkan oleh Allah karena hati tidak mengenal Allah. Hati-hati itu. Padahal lagi rame, merasa sedih gitu, merasa sendirian terus. Itu adalah hukuman dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang ketiga. Sebab-sebab terbukanya ilmu yang ketiga adalah saat ilmu berbuah amal. Ya. Kata Khatib al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, fa'innal ilma syajaratun wal amala thamratun. Sesungguhnya ilmu adalah pohon, sedangkan amal adalah buahnya. Orang yang tidak mengamalkan ilmu tidaklah dianggap sebagai orang berilmu. Jadi kalau tidak mengamalkan ilmu, ya kita tidak disebut orang berilmu. Disebut orang berilmu kalau mengamalkan ilmu. Wah, itu mah banyak ilmuna, tapi kalau tidak diamalkan bukan orang berilmu. Orang disebut sebagai orang berilmu kalau mengamalkan ilmunya. Maka dalam kalimat syair yang masyhur, ya, ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamratin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, atau kalimat lainnya apalagi? Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, kalau dangdut makan, dangdut tanpa goyang. Astagfirullah. Bukan dangdut kalau tanpa goyang katanya. Nah, kalau ini mah ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamratin. Jadi ilmu akan terbuka yang ketiga ketika ilmu itu dia berbuah menjadi amal. Nah, ini hati-hati, naudzubillah. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman
bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Hei orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan itu? Kabura maqtan, dosa besar di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan. Ini hati-hati nih, jangan sampai jadi calo. Ngajakin orang berbuat baik, dia tidak baik. Ngajarin orang untuk ngajakin orang sedekah, dia sendiri tidak sedekah. Ngajakin orang untuk qiyamul lail, dia sendiri tidak qiyamul lail. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Ngajakin orang baik, dirinya sendiri tidak baik. Maka dia akan disebut sebagai orang yang kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah. Gimana coba calo? Kolot gitu kan? Orang lain naiknya ulah naik eta teh. Soalnya nu naik duka rolot tungkul. Ya kan tadi kolot nu naik teh kolot tungkul atuh. Anu ngarora mah tong naik. Kolot orang naik. Ketika sudah penuh, ya udah jalan. Ari si calona tidak naik. Nah, itu teh perumpamaan ya. Jadi perumpamaan seorang yang kabur maqtan indallah. Tapi ulah kasih mang calona, mang kabur maqtan indallah. Oh, santri gagah ya ka mang calonya. Mang nah teu naik. Dade saya profesina gini, kata Allah juga kabur maqtan indallah ya antakun wala taqalun. Ya, itu contoh permisalan. Nauzubillah min dzalik. Atau Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian nyuruh manusia berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak berpikir? Ari kabatur nitahade, ari kita natahade. Ari ke orang lain nyuruh berbuat kebaikan, ari kita meninggalkan kebaikan tersebut. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada hadis dari Usamah bin Zaid dikatakan bahwasanya yuja birrajulin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki atau seseorang manusia. Fayulqa fin nari, itu orang dilemparkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Kemudian fatadliku aktabuhu, saat dilemparkan dari atas ke dalam neraka, terburai ususnya. Jadi ususnya keluar semuanya. Ususnya keluar. Kemudian ditanyakan, fayatihi ahlun nari, datanglah ahli neraka. Ya, ahli neraka ini lalu tanya, hai fulan, masya'nuka, apa yang terjadi dengan kamu gitu. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, kan dulu waktu di dunia kamu teh suka nyuruh-nyuruh saya dalam kebaikan. Nah, sekarang kenapa masuk ke dalam neraka? Maka orang itu dia mengatakan, bala kuntu amarukum, saya itu menyuruh kalian bil ma'ruf dalam kebaikan, wala atihi, tetapi saya juga tidak mengerjakannya. Ai kabatur nyuruh-nyuruh dirina tidak mengerjakan. Wa anhakum anil munkar, saya cegah kalian dari perbuatan munkar. Wa atihi, sementara saya mengerjakan itu. Nah, hukuman orang yang ngajak orang berbuat baik dirinya tidak baik, ya, ngajak orang lain bersedekah dirinya tidak bersedekah, maka orang seperti ini akan dilemparkan oleh Allah dari atas ke dalam neraka, ususnya terburai. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada orang yang gara-gara hadis ini bilangin, Ustaz, kita ma'atulah, saya mah tidak akan berani berceramah, berdakwah, mau ngajak-ngajak. Tuntutannya bukan begitu, bukan meninggalkan dakwah dan ngajakin dalam kebaikan. Tuntutannya kita juga mengerjakan. Inilah ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang istiqomah berada di dalam ketaatan. Mangga Bu, PR-na nu bade dikumpulkeun.